Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia." Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan saat ini ada banyak latihan-latihan rohani karena ada kebutuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul sebagai orang-orang Katolik, bukan orang-orang biasa. Maka ada banyak juga kursus kitab suci, kursus evangelisasi, dan berbagai devosi kepada Maria, devosi kepada hati kudus Yesus, devosi kepada kerahiman ilahi, di mana devosi kepada Bunda Maria mendapat tempat utama di dalam gereja, sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Bunda Maria menampakkan diri di banyak tempat, salah satunya di Fatimah dengan membawa banyak pesan juga. Salah satunya adalah pesan untuk pertobatan dan pesan untuk minta belas kasih Allah untuk dunia ini. Saya kutip, "Berdoalah, banyaklah berdoa dan berkorbanlah bagi para pendosa, sebab banyak jiwa-jiwa masuk neraka karena mereka tidak mempunyai satu orang pun untuk mendoakan dan berkorban bagi mereka." Maka kehadiran kita dan doa-doa kita juga menolong dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang mungkin tidak ada yang mendoakannya. Kalau saudara-saudari meninggal, ada yang mendoakan tidak? Kita harap ada yang mendoakan, ya. Itulah juga ajakan Bunda Maria untuk menjadi murid Kristus yang bukan biasa-biasa saja, tetapi murid Kristus yang jempolan, yang handal. Terlalu banyak murid Kristus yang biasa-biasa saja. Kita butuh murid Kristus yang jempolan. Sayang sekali banyak orang hidup itu rata-rata, tidak menonjol. Pengikut Kristus pun kadang-kadang hidup adem ayem, nggak ada gregetnya. Maunya hanya menumpang populer tanpa keutamaan. Kalau TikTok tuh binder, gitu ya. Tapi kalau ditanya tentang iman, mundur. Dan gampang ikut arus popularitas, ya. Tidak kecuali para suster juga TikTok ahli sekarang. Yang dulu ahli katekese mengajar, bagus. Sekarang bagaimana menggunakan TikTok itu untuk katekese juga, gitu ya. Setelah menuturkan sabda bahagia sebagai pedoman menjadi murid, Yesus hari ini mengingatkan identitas garam dan terang dunia. Kadang-kadang kita mendengar ajakan jadilah garam dan terang dunia, atau jadilah garam dan terang dunia. Bagus ajakan ini, tapi sebetulnya kurang tepat. Yesus tidak mengajak jadilah garam dan terang dunia, tapi Yesus mengingatkan kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi bukan jadi, sudah, sekarang ini garam dan terang dunia. Maka kalau ada orang mengatakan jadilah garam dan terang dunia, tidak salah juga. Mungkin garamnya belum asin, terangnya belum terang, maka diajak jadilah garam dan terang dunia. Padahal jelas Yesus itu bilang, kamu semua murid-muridku garam dan terang dunia. Lalu kita jawab, Tuhan, saya belum asin,
saya belum terang. Maka jadilah garam dan terang dunia, yaitu pribadi yang menonjol dengan keutamaan yang luar biasa, memberi rasa dan selera di tengah kehambaran dunia dan memancarkan terang di tengah kegelapan dunia. Pada buku yang saudara mungkin terima ya tentang penampakan di Fatimah, pada penampakan kedua tanggal 13 Juni 1917, Lucia, Jacinta dan Francesco datang kembali menjumpai Bunda Maria. Kenapa? Seperti diminta oleh Bunda Maria supaya mereka datang. Walaupun mereka itu dicerca oleh banyak orang sebagai anak-anak yang punya imajinasi, punya mimpi di siang bolong. Maka diragukan mereka itu ketika mereka berkata, kami menerima penampakan Bunda Maria. Tapi yang menarik, anak-anak kecil yang sederhana ini tidak gentar. Bahkan mereka itu menjadi terang di siang bolong yang gelap yang meliputi hati banyak orang pada waktu itu. Lucia yang akan hidup lebih lama bahkan dikuatkan oleh Bunda Maria hingga tetap berani menjadi garam yang membuat Maria dikenal dan dicintai, serta menjadi terang yang menyebarkan devosi kepada hati Maria tak mernoda. Maka kita pun bisa melakukan doa devosi Bunda Maria Fatimah hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang mengingatkan identitas kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Dan kita tahu dalam hidup, garam mempunyai fungsi, banyak fungsi. Di antaranya adalah garam mengawetkan dan memelihara. Hingga sesuatu yang diberi garam akan bertahan, tak hancur oleh lingkungan sekitar. Maka pernah saya ke NTT, lalu pulang dari NTT saya diberi ikan asin. Ya, uskup bawa ikan asin. Ya. Maka di pesawat bau ikan asin. Tapi dia bilang, kata romonya, bawa ikan asin ini. Ini ikan asin luar biasa. Ikan asin, ikan patin. Bayangkan, ikan patin diasin. Saya bilang, sayang Romo, ikan patin kenapa diasin? Terlanjur ditangkap, kalau tidak busuk. Jadi diasin, supaya jadi ikan asin. Maka ada ikan patin. Maka ikan patin yang enak itu, kalau tidak diasin pun enak, diasin enak dan awet. Kalau tidak busuk, dibuang. Demikianlah manusia juga. Garam itu adalah menjaga kita dari kebusukan dosa. Maka hari ini tepat, Bunda Maria sendiri adalah garam yang menyebabkan kita awet, disingkirkan dari ancaman-ancaman kehancuran akibat dosa. Maka disitulah kita menjadi garam untuk mengawetkan dari godaan-godaan dosa. Kedua, garam memberi rasa hingga orang mempunyai selera makan. Maka kalau kita menjadi garam di tengah keluarga dan masyarakat, begitu kita pulang ke rumah, keluarga merasa ada selera. Tapi begitu kita datang, orang bubar, keasinan kita. Sudah tidak lagi menjadi garam, sudah menyebalkan, tidak menjadi selera. Justru bagaimana kita diajak kehadiran kita di keluarga, di gereja, di tempat kerja, di masyarakat, menyenangkan. Karena memberi selera. Bahkan kalau tidak datang, dinanti-nanti. Begitu datang, sorak-sorai. Jangan sampai ketika kita datang, lalu kita pergi, orang berkata, sorak-sorai bergembira, sudah bebas negeri kita. Berarti kita tidak menjadi garam di sana. Dalam perjanjian lama, garam berfungsi sebagai pelengkap kurban sajian yang mengingatkan perjanjian dengan Allah. Maka di dalam Imamat 2:13 dikatakan, dan tiap-tiap persembahanmu yang bukan, yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajian beserta persembahanmu. Haruslah kau persembahkan garam. Garam menambah sempurna persembahan kepada Allah. Maka Yesus bukan hanya mengajak kita mempertahankan nilai-nilai kerajaan Allah dari berbagai godaan dunia dan meminta mereka untuk memberi selera
pada masyarakat dengan membawa tahun rahmat Tuhan, tetapi juga menjadikan hidup sebagai kurban yang pantas pada Allah. Maka garam dikaitkan dengan kurban yang pantas dan berkenan pada Allah. Bagaimana menjadi kita sebagai garam, menjadikan hidup kita sebagai kurban yang pantas di hadapan Allah. Bunda Maria telah mempersembahkan hidupnya yang pantas di hadapan Allah. Ialah garam dunia yang sejati. Di situ umat hidup makin miskin di hadapan roh, makin dikuasai oleh roh. Sebagai garam, hidup kita adalah persembahan yang berkenan kepada Allah, yaitu kurban yang disajikan bersama dengan roti kehidupan. Maka Yesus disandingkan dengan Bunda Maria sebagai suatu persembahan kepada Allah. Bunda Maria sebagai garam persembahkan kepada Allah bersama dengan roti kehidupan menerangi hidup kita. Jika para murid mewujudkan identitas ini sebagai garam, maka tampil sebagai terang bagi masyarakat sekitar seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai garam dan terang dunia, kita ditantang mewujudkan militansi sebagai murid Kristus, bukan dengan memamerkan diri, tetapi berani bersaksi, memberi rasa dan selera pada masyarakat, pada dunia, serta menjadi teladan dan panutan. Terang yang bersinar, terang di tengah gelap yang membimbing orang keluar ke jalan tempat supaya tidak tersandung-sandung. Itulah hakikat garam dan terang. Itulah garam yang diakui pada saat memberi rasa dan selera pada orang, sehingga sesuatu yang diberi garam secukupnya akan nikmat, secukupnya. Ya, terlalu banyak garam. Kalau kita dikasih makanan, hambar, kita tambah garam, enak. Tapi kalau kita makan, keasinan. Orang bilang, ini pasti yang buat mau kawin nih, keasinan gitu ya. Jadi memberi garam, menjadi garam itu ada porsinya. Bagaimana kehidupan kita itu sungguh memberi selera. Jangan membuat orang kaget, jangan membuat orang gelisah, jangan membuat orang kecewa. Itulah korban hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, maka dengan menjadi garam dan terang, kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi seorang Katolik yang militansi, yang berbeda di tengah masyarakat. Kalau ada orang meninggal, kita melayat jenazahnya, saya tahu ini orang Katolik atau bukan. Kita tahunya dari mana? Bahwa ini orang Katolik atau bukan meninggal. Ada bedanya. Dari tangannya. Di tangannya kan ada rosario, betul nggak? Ya, di tangannya ada rosario. Maka kalau kita, ibu bapak, saudara-saudari, suster, kalau meninggal di tangan ada rosario. Maka kalau tidak ada rosario, kita cari rosario. Ada rosario. Tapi saudara-saudari, kalau saudara-saudari selama hidup tidak pernah doa rosario, dipasangi rosario, menolak tuh. Makanya nanti ketahuan kalau jenazah-jenazah yang diberi rosario menolak, turun terus rosarionya, selama hidup nggak pernah doa rosario. Ya betul, suster ya. Suster harus doa rosario ya, supaya nanti kalau meninggal dikalungi itu langsung rosarionya itu langsung melingkar, enak sekali. Tapi kalau rosarionya jatuh lagi, itu tangannya tuh asing dengan rosario, gitu ya. Apa ini gitu ya? Konon. Kan ada banyak anekdot, katanya kalau kita meninggal tuh harus lewat pintu yang dijaga oleh Petrus. Konon ya, ini bukan sungguhan cerita ya. Jangan, itu katanya ini cerita. Saya suka dengar cerita itu. Katanya Santo Petrus yang jaga, suka tanya apa yang dia perbuat oleh dunia waktu di dunia, berbuat baik atau tidak, jadi garam atau terang dunia atau tidak. Pada suatu hari ada nih orang meninggal, seorang yang sudah sepuh. Ketemulah Petrus, tanya oleh Petrus. Rupanya interogasinya ramai dan orang berdebat. Si ini tuh berdebat. Lalu waktu berdebat itu
Bunda Maria lihat dari jauh, siapa itu yang berdebat dengan Santo Petrus? Bunda Maria kaget. Lalu Bunda Maria datang kepada Petrus. Petrus, masukkan itu. Itu kan engkong yang suka devosi Bunda Maria di kampung sawah. Jadi yang devosi di kampung sawah ini dilihat sama Bunda Maria. Nanti begitu masuk surga dapat kata belece dari Bunda Maria, dibisikkan ke Santo Petrus. Itu kan yang suka doa. Masuk. Terus begitu dengar, oh siap Bunda Maria, masuk. Saudara-saudari yang terkasih, agar diri semakin bahagia sebagai murid Tuhan, maka kekatolikan dan militansi sebagai orang Katolik harus kita hidupi sedemikian rupa. Demi kemuliaan Allah dan demi kesejahteraan banyak orang. Di situ kita sungguh berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Kalau orang Katolik tidak mampu mewujudkan identitasnya sebagai garam dunia, kehilangan militansinya, lalu bagaimana ia diasinkan lagi? Mari kita wujudkan identitas garam dan terang mulai dari keluarga, komunitas, umat dan masyarakat. Jika orang Katolik kehilangan kekatolikannya, dengan apa lagi ia dikatolikan selain disingkirkan, diasingkan, dikesampingkan, bahkan diinjak-injak oleh orang? Kalau orang Katolik jarang berdoa rosario dan atau berdevosi kepada Bunda Maria yang diserahkan Yesus kepada murid terkasih, dengan apa lagi ia dikatolikan dan dijadikan murid terkasih selain dipandang sebelah mata? Kata-kata Salam Maria penuh rahmat bukan kata-kata manusia. Kata-kata yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Salam hai engkau Maria, Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dan kata-kata berikutnya adalah bukan kata-kata manusia biasa. Kata-kata Elizabeth, orang kudus yang dicurahi oleh Roh Kudus dengan berkata, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Baru ditambahi doa gereja. Malaikat dan orang kudus dalam kitab suci saja berdoa Salam Maria penuh rahmat, masakan kita tidak berdoa Salam Maria penuh rahmat? Mari kita meneladan 3 anak sederhana dari Fatima yang bahkan buta huruf tetapi bisa menjadi garam dan terang dunia, bagaikan iklan lampu terang terus terang, hidupnya menerangi banyak orang hingga kita bisa berkumpul berdevosi di tempat ini.